Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, sukses menjadi pemenang balapan MotoGP Catalunya. Di sisi lain, Valentino Rossi gagal finish pada penampilan ke-350-nya di ajang MotoGP. MotoGP Catalunya merupakan seri ke-8 kejuaraan dunia musim ini yang berlangsung di sirkuit Barcelona pada hari Minggu malam waktu Indonesia Barat. Quartararo di podium juara ditemani oleh pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir yang finish di urutan kedua, dan Alex Rins di tempat ketiga. Ini adalah kemenangan ketiga Quartararo di kejuaraan 2020, usai MotoGP Spanyol dan Andalusia pada dua seri pertama musim ini. Sementara itu, Joan Mir menjadi pembalap ke-13 yang berdiri di podium musim ini. Adapun rekan satu tim Quartararo, yakni Franco Morbidelli, hanya bisa menyelesaikan balapan pada urutan keempat. Nasib nahas dialami Valentino Rossi. Pembalap Monster Energy Yamaha itu terjatuh di tikungan kedua pada lap ke-16 dan tidak bisa lagi melanjutkan balapan. Pembalap lain yang gagal finish karena mengalami kecelakaan juga adalah Andrea Dovizioso, Johan Zarco, Miguel Oliveira, dan Pol Espargaro. Cuaca dan suhu udara di sirkuit Barcelona kali ini membuat mayoritas pembalap menggunakan kombinasi ban soft dan soft. Brad Binder, Alex Espargaro, Pol Espargaro, Alex Marquez, dan Miguel Oliveira menjadi 5 pembalap yang menggunakan ban depan medium. Insiden sudah terjadi di lap pertama saat Andrea Dovizioso dan Johan Zarco saling bertabrakan dan terjatuh. Zarco kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh terlebih dahulu sehingga menyenggol Dovizioso. Franco Morbidelli yang memulai balapan dari urutan pertama berhasil mempertahankan posisinya pada lap ke-1. Rossi yang start di urutan ketiga juga memulai balapan dengan baik dengan menguntit di belakang Morbidelli. Pada lap ketiga, Morbidelli tetap memimpin diikuti oleh Rossi dan Fabio Quartararo. Sementara itu, rekan satu tim Valentino Rossi, Maverick Vinales yang memulai balapan dari urutan kelima, posisinya melorot sampai ke-15 pada lap kelima. Quartararo berhasil menyalip Rossi di tikungan 1 pada lap ke-6. Pada lap ke-9, Quartararo memimpin balapan usaha menyalip Morbidelli. Lagi-lagi di tikungan 1 menjadi tempat Quartararo menyalip. Pada lap ke-13, Pol Espargaro menyusul Andrea Dovizioso dan Johan Zarco keluar dari balapan. Pol Espargaro terjatuh ketika melintas di tikungan 1 di hadapan Petrucci. Rossi mulai menjauh dari Jack Miller pada lap ke-14. Pada saat yang bersamaan, Morbidelli kehilangan kendali dan langsung melebar. Insiden itu langsung dimanfaatkan The Doctor untuk menyalip menempati urutan kedua. Pada lap ke-16, Rossi yang sempat unggul 1 detik atas Morbidelli terjatuh di tikungan kedua. Rossi yang keluar dari balapan membuat Quartararo makin jauh memimpin. Tak lama berselang, Joan Mir berhasil menyalip Jack Miller untuk merebut urutan ketiga. Balapan menyisakan 4 lap lagi, Quartararo tetap memimpin. Sementara itu, Morbidelli mendapat perlawanan ketat dari Joan Mir di urutan ketiga. Dan akhirnya pada lap ke-23, Mir berhasil menyalip Morbidelli di tikungan 1. Balapan berakhir dengan Quartararo yang sukses menjadi pemenang, diikuti oleh Joan Mir dan Alex Rins. Berikut hasil balapan MotoGP Catalunya 2020 yang bisa kalian simak ya guys.
Berikut klasemen sementara usai MotoGP Catalunya 2020 yang bisa kalian simak ya guys. Sementara itu, Valentino Rossi yang baru saja menandatangani kontrak dengan Petronas Yamaha SRT untuk MotoGP musim 2021 membuatnya berpeluang untuk tampil pada MotoGP Indonesia yang akan digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada tahun depan. Diketahui, MotoGP Indonesia telah masuk dalam daftar penjualan tiket untuk MotoGP 2021. The Doctor pun antusias menyambut gelaran MotoGP Indonesia tersebut. Pemilik 9 gelar juara dunia itu di semua kelas mengaku sudah tak sabar kembali tampil di Indonesia. Saya pernah membalap di Indonesia, di sirkuit Sentul saat di kelas 125cc dan saya memenanginya pada tahun 1997, kata Rossi. Saya pun sering berkunjung ke Indonesia usai itu, beberapa di antaranya bersama Yamaha. Lebih lanjut, Rossi menyebut bahwa Indonesia memiliki gairah yang luar biasa terhadap MotoGP. Gairah Indonesia untuk MotoGP sangat luar biasa, bahkan terkadang sangat sulit untuk dikontrol, tuturnya. Saya pastinya sangat senang berada di sana karena kami memiliki banyak fans dan treknya akan sangat menarik, ucap Rossi lagi. Itu adalah proyek baru, tempat yang benar-benar baru. Saya melihat lokasinya dekat dengan laut. Saya sangat berharap bisa hadir di sana, tandas Rossi. Di sisi lain, manajer direktur Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta mengaku awalnya tak sempat yakin bisa menggelar balapan musim ini karena wabah corona. Tapi setelah penundaan sekitar 4 bulan, balapan akhirnya bisa terlaksana meski tanpa penonton di sirkuit. Bahkan tak ada masalah berarti yang menghalangi jalannya kompetisi pendek MotoGP 2020. Ketika kami mulai melihat kemungkinan untuk dapat menjalankan beberapa balapan, kami mulai bekerja untuk memahami apa situasinya dan melihat bagaimana kami bisa melakukannya, kata Ezpeleta. Pada akhirnya balapan MotoGP hanya digelar di sirkuit-sirkuit di beberapa negara Eropa demi alasan keamanan, dan bahkan jika mereka mencoba, pada akhirnya tidak mungkin menggelar balapan di benua lain. Terlalu banyak batasan dalam hal perjalanan dan balapan keluar Eropa akan membutuhkan banyak uang, mengingat tidak mungkin ada kehadiran penonton di tribun. Untuk mengatur jadwal dan melaksanakannya, Dorna telah menyiapkan protokol yang sangat ketat untuk melindungi terutama semua pembalap dan timnya, serta warga di sekitar sirkuit. Walaupun MotoGP 2020 telah berjalan sesuai rencana sejauh ini, tapi ada satu pembalap yang sayangnya mengalami nasib tragis dan harus absen panjang. Dia adalah dominator tunggal kelas utama dalam beberapa musim terakhir ini. Siapa lagi kalau bukan Marc Marquez yang mengalami kecelakaan di seri pembuka, mematahkan lengan kanannya dan harus istirahat total agar bisa sembuh. Tanpa Marquez, jelas akan sedikit mengurangi tontonan. Tapi di sisi lain, kemungkinan kejuaraan menjadi semakin menarik. Karena tanpa kehadiran Marquez, balapan menjadi sulit untuk diprediksi. Dan memang tidak pernah dapat diprediksi sejauh ini. Jika Marquez tidak mengambil risiko yang dia ambil dalam balapan di mana dia cedera, itu bukanlah dia, ujar Ezpeleta. Kesalahan lain adalah comeback yang terlalu cepat hanya beberapa hari setelah operasi, yang faktanya malah semakin membuat lengannya menjadi parah. Jelas, jika dia tahu dia akan cedera usai operasi pertama, dia pasti tidak akan comeback di Jerez. Marquez adalah fenomena dunia balap motor dan dia mengambil banyak risiko yang menurutnya harus diambil, pungkas Ezpeleta.
Demikianlah informasi terkini seputar MotoGP. Jangan lupa tonton video yang lagi hits yang ada di sebelah kanan dan video terbaru di sebelah kiri ya guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Info 1 Aspal ini ya. Karena subscribe itu gratis, tinggal klik doang.